Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga masih tetap semangat belajar di rumah. Berjumpa lagi dengan Bu Guru Dila. Pada video kali ini, Bu Guru Dila ingin menyampaikan materi matematika kelas 5 tentang akar pangkat 3. Langsung saja, mari kita simak videonya. Mencari akar pangkat 3. Nah, sebelum kita mulai belajar mencari akar pangkat 3, kita harus memahami dulu apa artinya akar pangkat 3. Nah, akar pangkat 3 sendiri merupakan kebalikan dari bilangan pangkat 3. Misalkan kita punya sebuah bilangan, katakanlah A, di mana A kita pangkatkan 3 dan A pangkat 3 hasilnya N, maka akar pangkat 3 dari N adalah A. Tadi N sendiri sama dengan A pangkat 3, maka kita tulis di sini A pangkat 3, hasilnya A. Jadi A sama dengan A. Seperti itu. Supaya tidak bingung, Bu Dila kasih contoh. Contoh pertama. Kita punya bilangan 2. 2 kita pangkatkan 3, maka 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Maka akar pangkat 3 dari 8 adalah akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3 sama dengan 2. Contoh yang kedua, kita punya bilangan 4, kita pangkatkan 3, maka 4 kali 4 kali 4 sama dengan 64. Lalu akar pangkat 3 dari 64 sama dengan akar pangkat 3 dari 4 pangkat 3 adalah 4. Jadi seperti itu kebalikannya. Kalau 4 pangkat 3 sama dengan 64, maka akar pangkat 3 dari 64 adalah 4. Oke, jika kita sudah memahami tentang akar pangkat 3, kita langsung saja untuk mencari akar pangkat 3. Untuk mencari akar pangkat 3, kita mempunyai dua cara. Untuk cara yang pertama yaitu menggunakan faktorisasi prima. Nah, faktorisasi prima sendiri nanti kita menggunakan pohon faktor. Langsung saja kita pakai contoh. Akar pangkat 3 dari 5832 adalah titik. Maka kita cari akar-akarnya menggunakan pohon faktor 5832. Pohon faktor seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Karena ini bilangan genap, kita bisa bagi dengan angka 2. 5 dibagi 2 dapat 2, sisa 1, 1 dan 8, 18. 18 dibagi 2, 9. 3 dibagi 2, 1, sisa 1, 1, 2 berarti 12. 12 dibagi 2, 6. Kita bagi 2 lagi karena ini bilangan genap. 2 bagi 2, 1, 9 bagi 2, 4, sisa 1, 11 dibagi 2, 5, sisa 1, 16 dibagi 2, 8. Karena ini bilangan genap, kita bagi 2 lagi, 14 dibagi 2, 7, 5 bagi 2, 2, sisa 1, 18 dibagi 2, 9. Ini bukan bilangan genap, jadi kita bagi dengan 3. Karena 9 habis dibagi 3. 7 dibagi 3, 2, sisa 1. 12 dibagi 3, 4. Habis 9 dibagi 3, 243. Kita bagi 3 lagi. 24 dibagi 3, 8. 3 dibagi 3, 1. Selanjutnya kita bagi 3 lagi. 81 dibagi 3, 27. Kita bagi 3 lagi. 27 dibagi 3 dapat 9. 9 kita bagi 3 dapat 3.
Lalu kita hitung berapa bilangan primanya. Untuk bilangan 2 sebanyak 1, 2, 3. Oke, 2-nya 3, maka kita tulis 2 kali 2 kali 2. Kita hitung angka 3-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali. Jadi kita tulis 6 kali. 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Nah, selanjutnya karena ini akar pangkat 3, maka kita buat bilangan prima ini menjadi bilangan berpangkat 3. Nah, kita hitung 3, 2-nya sebanyak 3. Oke, berarti 2 pangkat 3 dikalikan, kita ambil 3 dulu. 3 kali 3 ini ya, 3 dikalikan 3 sebanyak 3 kali, maka 3 pangkat 3, dan yang terakhir 3 lagi pangkat 3. Nah, jika pangkatnya sudah sama 3 semua, maka kita bisa mengalihkan bilangannya. 2 kali 3 kali 3, pangkatnya 3. Selanjutnya 2 kali 3 6, 6 kali 3 18, pangkatnya 3. Nah, berarti faktorisasi prima dari 5832 adalah 18 pangkat 3. Akar pangkat 3 dari 5832 sama dengan akar pangkat 3 dari 18 pangkat 3, maka hasilnya 18. Jika kita kurang percaya, untuk meyakinkan mari kita pangkatkan dengan 3. Apakah 18 pangkat 3 nanti hasilnya 5832? Oke, kita akan membuktikan. 18 kali 18 kali 18, ini tadi 18 pangkat 3. 18 kali 18, 8 kali 8 64, nyimpan 6, 8 kali 1 8 ditambah 4 14. Selanjutnya 1 kali 8 8, 1 kali 1 1, 4 12 3 3 2 4 3 2 4, kita kalikan dengan 18 lagi. 8 kali 4 32, simpan 3. 8 kali 2 16 ditambah 3 19, simpan 1. 8 kali 3 24 tambah 1 25. Di sini 1 kali 4 4, 1 kali 2 2. Kita jumlahkan 2 3, simpan 1 8 5, 5832. Hasilnya sama, 5832. Oke, jadi terbukti bahwa akar pangkat 3 dari 5832 adalah 18. Kita akan mencari akar pangkat 3 dari 2744. Dengan menggunakan cara faktorisasi prima, kita akan mencari faktor prima dari 2744. Ini bilangan genap, jadi kita bagi 2. 2 bagi 2 1, 7 bagi 2 3, sisa 1, 14 dibagi 2 7, habis ya. 4 dibagi 2 2. Ini bilangan genap, jadi kita bagi 2 lagi. 13 dibagi 2 dapat 6, sisa 1. 17 dibagi 2 adalah 8, sisa 1 lagi. 12 dibagi 2 6. Ini genap, kita bagi 2 lagi. 6 dibagi 2 3, 8 dibagi 2 4, 6 dibagi 2 3. Selanjutnya kita bagi dengan 7.
34 dibagi 7 dapat 4. 4 kali 7 28, sisa 6. 63 dibagi 7 dapat 9. Selanjutnya kita bagi 7. 49 dibagi 7 dapat 7. Sekarang kita hitung faktor-faktor primanya. Ada 2 sebanyak 3 kali dan 7 sebanyak 3 kali. Maka kita tulis di sini. Ini ya, 2, 7, 4, 4 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 7 kali 7 kali 7. Maka kita buat dalam bentuk pangkat. 2-nya 3 kali berarti 2 pangkat 3, 7-nya ada 3 berarti 7 pangkat 3. Pangkatnya sudah sama-sama 3, jadi bilangannya bisa kita kalikan. 2 kali 7 pangkat 3. 2 kali 7 14 pangkat 3. Jadi akar pangkat 3 dari 2744 sama dengan akar pangkat 3 dari 14 pangkat 3 sama dengan 14. Seperti itu mencari akar pangkat 3 dengan menggunakan faktorisasi prima. Untuk cara yang kedua, dengan menggunakan daftar bilangan pangkat 3. Nah, di sini Budila punya daftar bilangan pangkat 3. Budila punya 2 tabel. Kita perhatikan tabel yang kedua dulu. Kita perhatikan tabel yang kedua dulu. Kita punya angka dari 1 sampai 9, di mana jika kita pangkatkan 3 maka hasilnya adalah yang di sebelahnya. 1 dikali 1 dikali 1 hasilnya 1. 2 dikali 2 dikali 2 hasilnya adalah 8. 3 kali 3 kali 3 hasilnya 27 dan seterusnya. 4 kali 4 kali 4 64. 5 pangkat 3 125. 6 pangkat 3 sama dengan 6 kali 6 kali 6 sama dengan 216. 7 pangkat 3 hasilnya 343. 8 pangkat 3 hasilnya 512 dan 9 pangkat 3 hasilnya 729. Dimana tabel ini nanti akan dijadikan sebagai hasil dari akar pangkat 3 bilangan ribuan atau puluh ribuan atau ratus ribuan. Ini nanti akan dipakai untuk hasil satuannya. Sekarang kita perhatikan tabel yang di sebelah kiri. Kita perhatikan tabel yang di sebelah kiri. Kita punya bilangan dalam akar dimulai dari 1000 sampai dengan 999.999. Jadi, jika nanti bilangan yang ada di dalam akar berada di dalam rentang di kolom yang sebelah kiri, maka hasil puluhannya ada di sebelah kanan. Supaya tidak bingung, kita langsung ke contohnya saja. Contoh yang pertama, carilah akar pangkat 3 dari 21.952. 21.000 ada di rentang di mana? Apakah rentang pertama, rentang kedua, rentang ketiga, atau rentang yang lainnya? Maka jika kita lihat 21.000 ada di rentang kedua, maka puluhannya adalah 2. Masih ada satuan. Untuk satuannya kita lihat satuan dari soalnya yang paling belakang adalah angka 2, maka kita lihat di tabel hasil pangkat 3 yang belakangnya 2 adalah di sini 512, belakangnya 2, ini 2 sama-sama 2, maka hasil satuannya adalah 8. Jadi, akar pangkat 3 dari 21.952 adalah 28. Mari kita buktikan apakah cara ini berhasil.
kita kalikan. Jadi 28 kita pangkatkan 3, nanti hasilnya ini 28 kali 28. 8 kali 8 64, 8 kali 2 16, tambah 6 22, 2 kali 8 16, 2 kali 2 4 5, 4 8 7. Masih kita kalikan dengan 28 lagi. 4 kali 8 32, 8 kali 8 64, ditambah 3 67, 8 kali 7 56, ditambah 6 62, 2 kali 4 8, 2 kali 8 adalah 16, 2 kali 7 14, tambah 1 15. Kita jumlah 2 15, nyimpan 1 8 9 11 2 21.952 sama 21.952. Jadi terbukti 28 pangkat 3 sama dengan 21.953. Jadi cara yang kita gunakan adalah benar. Selanjutnya kita menuju ke contoh kedua. Mari kita cari akar pangkat 3 dari 13.824. Di sini ada bilangan puluhan, di sini ada bilangan satuan. Kita cari yang puluhan dulu. 13.000 berada di rentang mana? 13.000 masih di rentang yang kedua, maka hasil angka puluhannya adalah 2. Lalu untuk satuannya, kita lihat satuan yang paling belakang, angka 4. Kita lihat tabel yang kedua, angka 4. Di sini angka 4. Jadi hasil satuannya adalah 4. Maka akar pangkat 3 dari 13.824 adalah 24, dimana jika kita balik 24 pangkat 3 sama dengan 13.824. Carilah akar pangkat 3 dari 74.088. Maka ini nanti ada dua bilangan, yang pertama puluhan dan satuan. Untuk puluhannya kita lihat rentangnya 74.000 ada di rentang mana. Mari kita lihat 74.000 maka ada di rentang ini. Maka puluhannya adalah 4. Kita tulis dulu 4. Untuk satuannya kita lihat satuan yang di belakang adalah 8. Kita cari yang belakangnya 8. Ketemu 2. Maka di sini adalah di sini satuannya 2. Jadi akar pangkat 3 dari 74.088 adalah 42. Demikian yang dapat Budila sampaikan. Semoga adik-adik dapat memahami dengan baik. Apabila ada pertanyaan, kalian bisa menyampaikan melalui email, WhatsApp maupun komentar di YouTube channel Bu Guru Dila. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.